Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F Akuntansi Syariah. Kami di sini akan menjelaskan tentang wakaf. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Evi Melinda dan ada Kak Nurmila Rahim, ada Kak Taufik Hidayat, ada Kak Dodi Mulyadi, dan ada Kak Rahayunita. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian wakaf, tujuan wakaf, sumber hukum wakaf. Oke. Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi dalam Islam. Ia merupakan salah satu sarana penggunaan harta yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. PSAK 122 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif atau pemberi wakaf untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan kegunaan keputusan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan tujuan wakaf yaitu wakaf bertujuan untuk memisahkan untuk kemaslahatan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala yang berkesinambungan dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pemberi wakafnya sudah meninggal dunia. Dan di sini juga ada dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf yaitu Al-Qur'an, Al-Hajj ayat 77, Al-Imran ayat 92, dan Al-Baqarah ayat 262, serta ada sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Oke, di sini juga setelah ini ada juga Kak Nurmila Rahim yang akan menjelaskan tentang entitas wakaf merupakan entitas pelaporan atas aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan sendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nasir. Entitas pelaporan terdiri atas 2 bagian. Pertama, nasir, baik perorangan, organisasi, atau badan hukum. Kedua, pemberi wakaf organisasi dan badan hukum. Selanjutnya adalah laporan keuangan entitas wakaf. Berdasarkan PSAK 112, laporan keuangan entitas wakaf utamanya mengacu pada penyajian laporan nirlaba, di mana yang disesuaikan dengan karakteristik wakaf yang khusus. Oleh sebab itu, entitas wakaf yang lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, merupakan laporan yang menjelaskan aset, liabilitas, dan aset neto. Seluruh perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam PSAK ini akan mengacu pada PSAK terkait seperti PSAK 16 untuk aset tetap, PSAK 13 untuk properti investasi, PSAK 19 untuk aset tidak berwujud, PSAK 110 untuk sukuk, dan PSAK 71 untuk instrumen keuangan selain sukuk.
laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, di mana dalam penyajian laporan keuangan entitas wakaf memiliki laporan rincian aset di akhir periode. Ketiga, aktivitas selama periode merupakan laporan yang menjelaskan terkait operasional aset wakaf, sehingga untuk penghasilan akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, penerimaan wakaf permanen dari pemberi wakaf. Kedua, penerimaan wakaf temporer dari pemberi wakaf. Ketiga, dampak pengukuran ulang atas aset wakaf yang ada. Keempat, penghasilan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, termasuk hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, aset berinvestasi, dan imbalan. Yang keempat adalah laporan arus kas selama periode, di mana laporan keuangan entitas wakaf memiliki laporan arus kas selama periode, yang merupakan laporan menjelaskan kas masuk dan kas keluar dalam satu periode tertentu mengacu pada PSAK 2 mengenai laporan arus kas. Selanjutnya, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Mulyadi. Saya akan menjelaskan penerimaan aset wakaf. Penerimaan aset wakaf diakui pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Jika yang diterima adalah wasiat wakaf maupun wa'ad wakaf, maka tidak boleh diakui dalam periode berjalan. Aset yang diterima dalam bentuk kas akan diakui sebesar nilai kas yang diterima, dan jika dalam bentuk non-kas akan diakui sebesar nilai wajar termasuk emas. Jika suatu kondisi nilai wajar tidak dapat ditentukan, maka akan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan saja. Untuk wakaf permanen akan diakui dan disajikan sebagai aset neto, sedangkan untuk wakaf temporer akan diakui dan disajikan sebagai liabilitas. Jika wakaf yang diterima adalah wakaf temporer, maka yang dijurnal bagian kredit menjadi penerimaan wakaf temporer tunai dengan jumlah yang sama. Dan jika wakaf yang diterima bukan kas, maka yang dijurnal didebat berupa aset yang seperti mobil atau yang lainnya sesuai dengan nilai wajarnya. Penghasilan dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf, akan diakui sebagai penghasilan. Penghasilan yang berasal dari wakaf dapat berupa pendapatan bagi hasil, pendapatan sewa, dividen, dan sebagainya. Hasil pengelolaan tidak termasuk. Jika terdapat hasil pengukuran ulang di mana nilai wajar lebih tinggi dari nilai perolehan, maka surplus tersebut diakui pada aset neto bagian dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, apabila pada tahun berikutnya terjadi penurunan nilai, maka penurunan nilai tersebut mengurangi penghasilan komprehensif lain terkait maksimal sejumlah saldo akun tersebut. Apabila penurunan lebih besar dari saldo akun penghasilan komprehensif lain, maka akan diakui sebagai kerugian dan disajikan dalam laporan laba rugi. Jika terdapat hasil pengukuran ulang di mana nilai wajar lebih rendah dari nilai perolehan, maka penurunan diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi. Selisih dari pelepasan aset wakaf diperoleh ketika aset wakaf dilepaskan dengan harga jual lebih tinggi dari harga perolehan awal. Untuk kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai penghasilan wakaf, tetapi akan diakui sebagai penambahan aset wakaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi entitas wakaf, beban terkait dan imbalan nazir. Beban terkait pengelolaan dan pengembangan sebagai pengurang hasil pengelolaan.
hasil pengelolaan dikurangi menjadi hasil neto atau hasil bersih pengelolaan tersebut. Komponen yang termasuk dalam beban adalah penyaluran manfaat wakaf, beban operasional, dan beban imbalan nazir. Beban manfaat wakaf diakui sebagai penyaluran pada saat manfaat tersebut diterima secara langsung oleh penerima wakaf. Apabila penyaluran tidak dilakukan secara langsung, misalnya melalui lembaga amil zakat atau wakaf lain, atau lembaga wakaf lain, maka belum bisa diakui sebagai penyaluran, tetapi diakui sebagai piutang kepada lembaga penyalur tersebut. Contohnya langsung di sini misalnya ada entitas melakukan penyaluran atas manfaat wakaf berupa beasiswa pendidikan kepada anak-anak tidak mampu di desa binaan sebesar 10 juta. Maka jurnal yang dibuat ialah beban penyaluran beasiswa pendidikan 10 juta pada kas dengan nominal 10 juta. Lalu bagaimana jika penyalurannya tersebut dilakukan atau dilalui melalui lembaga lain atau lembaga wakaf lain? Maka jurnal yang dibuat ialah piutang penyaluran beasiswa pendidikan pada kas dengan nominal 10 juta. Lalu bagaimana pada saat itu diterima laporan bahwa wakaf tersebut sudah diterima oleh penerimaan manfaat? Maka jurnal yang dibuat ialah beban penyaluran pendidikan pada piutang PBP atau wakaf dengan nominal 10 juta. Contohnya langsung di sini ialah entitas wakaf menetapkan imbalan nazir sebesar 10% dari hasil neto pengelolaan sesuai ketentuan. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan dari periode berjalan adalah 100 juta. Meski demikian, dari jumlah tersebut sebanyak 15 juta belum diterima dananya, sedangkan dari bulan Desember telah diterima sebesar 5 juta. Dasar perhitungan untuk nazir tersebut ialah 80 juta dari perhitungan 100 juta dikurangi 15 juta dikurangi 5 juta, maka hasilnya 80 juta. Lalu bagaimana dengan jumlah yang harus diterima oleh nazir? Jumlah yang harus diterima oleh nazir ialah nominalnya ialah 8 juta dari perhitungan 80 juta dikali 10%. Lalu bagaimana dengan jurnalnya? Jurnal yang akan dibuat. Maka jurnalnya ialah beban imbalan nazir 8 juta pada kas 8 juta. Yang kelima, dalam akuntansi entitas wakaf itu ada pengungkapan yang harus dilakukan terkait tentang: pertama, itu ada kebijakan akuntansi untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Yang kedua, ada penjelasan tentang nazir, pemberi wakaf yang signifikan secara individual, peruntukan aset wakaf. Yang ketiga, ada strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Yang keempat, ada jumlah imbalan nazir dan persentasenya dari hasil neto, serta rekonsiliasi dasar perhitungan imbalan. Yang kelima, ada penjelasan mengenai fakta, jumlah, dan pemberi wakaf dari wakaf temporer. Yang keenam, ada rincian aset yang telah diterima dari pemberi wakaf, tapi belum ada ikrar wakaf atau aset wakaf yang belum terrealisasi. Atau ada pertukaran aset wakaf termasuk dasar hukum, jenis, dan alasannya. Dan yang terakhir, ada hubungan dengan pihak yang berelasi. Yang keenam, dalam akuntansi entitas wakaf, itu ada perlakuan akuntansi tentang aset wakaf, itu mengikuti PSAK. Yang pertama ada PSAK 16 untuk aset wakaf berwujud, dan ada PSAK 13 terkait aset investasi. Yang selanjutnya ada PSAK 19 untuk aset wakaf tidak berwujud, dan ada PSAK 111 tentang sukuk, dan ada PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Selanjutnya ada akuntansi pemberi wakaf. Dalam akuntansi pemberi wakaf itu yang pertama ada aset yang diserahkan pemberi wakaf sebagai wakaf akan dicatat sebagai beban pada saat diserahkan dengan jumlah nilai sebesar nilai tercatat. Sementara jika penyerahannya secara temporer akan diakui sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Untuk itu, pemberi wakaf tidak berhenti untuk mengakui aset tersebut, termasuk jika dalam bentuk kas. Contohnya, pemberi wakaf menyerahkan aset wakaf senilai 200 juta, maka di jurnal beban wakaf pada kas sebesar 200 juta. Jika wakaf tersebut diserahkan secara temporer, maka jurnalnya adalah kas dibatasi penggunaannya senilai 200 juta pada debit dan kas pada kredit senilai 200 juta. Klasifikasi aset wakaf yang dibatasi penggunaannya akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, ada pengungkapan
yang dilakukan pemberi wakaf antara lain, yang pertama, ada rincian aset wakaf yang diserahkan dan diperuntukkan aset wakaf pada periode berjalan untuk wakaf permanen. Yang kedua, ada rincian aset wakaf yang diserahkan, peruntukan dan jangka waktu aset wakaf pada periode berjalan untuk wakaf temporer. Dan yang terakhir, ada hubungan pihak berelasi antar pemberi wakaf, nazir, dan atau penerima wakaf. Pada tanggal 7 November 2012, DSAK IAI atau Dewan Standar Akuntansi IAI telah mengesahkan PSAK 112, yaitu tentang akuntansi wakaf. PSAK 112 ini berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini. Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazir perorangan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai akuntansi wakaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.